Kapolri akan buka hasil pemeriksaan istri Ferdy Sambo hari ini terkait kematian dengan Brigadir J. Penyidik dari tim sus ini bekerja maraton terutama kepada 4 tersangka yaitu FS, KM, RE, dan RE secara maksimal melengkapi pemberkasan perkaranya. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Kami sangat mengapresiasi tim khusus yang sudah dibentuk Pak Listio Sigit, Pak Kapolri kita, yang sudah begitu gigih bekerja siang dan malam agar terungkapnya ini persoalan. Soal ditetapkannya Ibu Putri sebagai tersangka, barusan kita dengar di salah satu media yang diumumkan oleh Mabes Polri. Kami sangat mengapresiasi kinerja tim khusus yang dibentuk Kapolri. Ya, Polri akan membuka hasil pemeriksaan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo pada hari ini, Jumat 16 Agustus 2022. Pemeriksaan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati telah dilakukan terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sudah diagendakan, jadi saya minta kepada teman-teman untuk bersabar ya. Selesai sholat Jumat, insya Allah tim khusus akan menyampaikan update-nya, kata Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo di gedung PT IKA pada Jakarta Selatan di Kamis 18 Agustus kemarin. Menurut Dede, pihaknya akan menyampaikan secara menyeluruh mulai dari hasil terkini penyidikan tim sus termasuk juga penanganan oleh Divisi Propam Polri. Adapun Barreskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penembakan dan pembunuhan terhadap Brigadir J. Mereka adalah mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo, Richard Eliezer alias Baradae, asisten rumah tangga sekaligus sopir yang bernama Kuat Ma'ruf, lalu ada Brigadir RR alias Ricky Rizal. Diberitakan sebelumnya Barreskrim Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari hasil pemeriksaan tim khusus, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, telah ditemukan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, tapi hanya penembakan terhadap Brigadir Joshua yang mengakibatkan meninggal dunia. Kapolri mengungkapkan bahwa penembakan dilakukan oleh Baradae atas perintah dari Ferdy Sambo. Listio mengatakan penembakan terhadap Brigadir J dengan menggunakan senjata milik Baradae. Ferdy Sambo pun kemudian membuat skenario dengan menembakkan senjata milik Brigadir Joshua ke dinding berkali-kali. Hal itu dilakukan untuk membuat kesan bahwa seolah-olah terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menegaskan pengusutan terkait kematian Brigadir J masih terus dilakukan. Tim khusus terus bekerja maksimal sehingga kedepannya akan bisa ditentukan oleh pihak-pihak yang melanggar pidana, menghalangi penyidikan atau obstruction of justice, dan mana yang melanggar kode etik dalam kasus ini. Hal itu disampaikan oleh Listio Sigit saat menggelar arahan lewat video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda jajaran se-Indonesia pada Kamis 18 Agustus kemarin, yang memberikan pengarahan terkini soal perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Sitkamtibmas. Dia memastikan Polri juga akan terus mengusut tuntas kasus itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal ini juga sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo. Dalam waktu dekat akan segera ada tersangka yang baru yang akan ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dan ini adalah kabar terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus yang menewaskan Brigadir J saat ini pun telah menyeret puluhan personil Polri. Sebanyak 4 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD juga yakin kasus pembunuhan Brigadir J
yang diotaki oleh Kadif Propam Polri Irjen Ferdisambo juga akan bertambah. Bukan tanpa alasan menurut Mahfud MD dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J, saat ini sudah ada 35 anggota Polri yang melakukan pelanggaran etik. Dari jumlah tersebut, 16 orang diantaranya kini ditempatkan di tempat khusus. Hal itu menjadi satu indikasi jika Polri semakin serius menangani kasus tersebut. Mahfud MD pun mengatakan harus ada pembagian yang tegas terkait status hukum dari 35 aparat yang diduga terlibat pembunuhan berencana Brigadir J, termasuk pihak-pihak yang harus dipidana dan dikenakan sanksi etik. Lebih lanjut, mantan Ketua MK itu meyakini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu akan bertambah. Ya, pengumuman perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J bakal berlangsung di Mabes Polri Jakarta Selatan. Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, termasuk Kadif Propam yang baru Irjen Syahhardianto rencananya akan memberikan update terbaru penanganan kasus yang terjadi di rumah dinas Irjen Ferdisambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Selain itu, Deddy menuturkan bahwa Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI juga direncanakan bakal menyampaikan hasil otopsi kedua dari Brigadir J secara terpisah. Mereka akan mengumumkan hal itu dalam waktu dekat. Ya, Polri akan membuka hasil pemeriksaan terhadap istri Irjen Ferdisambo pada hari ini, Jumat 16 Agustus 2022. Pemeriksaan terhadap istri Irjen Ferdisambo yaitu Putri Chandrawati telah dilakukan terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sudah diagendakan, jadi saya minta kepada teman-teman untuk bersabar ya. Selesai sholat Jumat, insya Allah tim khusus akan menyampaikan update-nya, kata Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo di gedung PT IKA pada Jakarta Selatan di Kamis 18 Agustus kemarin. Menurut Dede, pihaknya akan menyampaikan secara menyeluruh mulai dari hasil terkini penyidikan tim sus termasuk juga penanganan oleh Divisi Propam Polri. Adapun Barreskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penembakan dan pembunuhan terhadap Brigadir J. Mereka adalah mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Ferdisambo, Richard Eliezer alias Baradae, asisten rumah tangga sekaligus sopir yang bernama Kuat Ma'ruf, lalu ada Brigadir RR alias Ricky Rizal. Diberitakan sebelumnya Barreskrim Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdisambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari hasil pemeriksaan tim khusus, kata Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo telah ditemukan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdisambo, tapi hanya penembakan terhadap Brigadir Joshua yang mengakibatkan meninggal dunia. Kapolri mengungkapkan bahwa penembakan dilakukan oleh Baradae atas perintah dari Ferdisambo. Listio mengatakan penembakan terhadap Brigadir J dengan menggunakan senjata milik Baradae. Ferdisambo pun kemudian membuat skenario dengan menembakkan senjata milik Brigadir Joshua ke dinding berkali-kali. Hal itu dilakukan untuk membuat kesan bahwa seolah-olah terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menegaskan pengusutan terkait kematian Brigadir J masih terus dilakukan. Tim khusus terus bekerja maksimal sehingga kedepannya akan bisa ditentukan oleh pihak-pihak yang melanggar pidana, menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dan mana yang melanggar kode etik dalam kasus ini. Hal itu disampaikan oleh Listio Sigit saat menggelar arahan lewat video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda jajaran se-Indonesia pada Kamis 18 Agustus kemarin, yang memberikan pengarahan terkini soal perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Sitkamtipmas. Dia memastikan Polri juga akan terus mengusut tuntas kasus itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal ini juga sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo. Dalam waktu dekat akan segera ada tersangka yang baru yang akan ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dan ini adalah kabar terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus yang menewaskan Brigadir J saat ini pun telah menyeret puluhan personil Polri. Sebanyak 4 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD juga yakin kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki oleh Kadif Propam Polri Irjen Ferdisambo juga akan bertambah. Bukan tanpa alasan menurut Mahfud MD dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J, saat ini sudah ada 35 anggota Polri yang melakukan pelanggaran etik. Dari jumlah tersebut, 16 orang diantaranya kini ditempatkan di tempat khusus.
Hal itu menjadi satu indikasi jika Polri semakin serius menangani kasus tersebut. Mahfud MD pun mengatakan harus ada pembagian yang tegas terkait status hukum dari 35 aparat yang diduga terlibat pembunuhan berencana Brigadir J, termasuk pihak-pihak yang harus dipidana dan dikenakan sanksi etik. Lebih lanjut, mantan Ketua MK itu meyakini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu akan bertambah. Ya, pengumuman perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J bakal berlangsung di Mabes Polri Jakarta Selatan. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, termasuk Kadif Propam yang baru Irjen Syahardiantono rencananya akan memberikan update terbaru penanganan kasus yang terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Selain itu, Dedi menuturkan bahwa Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI juga direncanakan bakal menyampaikan hasil autopsi kedua dari Brigadir J secara terpisah. Mereka akan mengumumkan hal itu dalam waktu dekat.